Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faunia Naura dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan berkultum tentang pentingnya rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama kali, marilah mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan limpahnya kita dapat berjumpa dalam kesempatan yang mulia ini. Segala puji dan nikmat iman, nikmat Islam, hingga kemampuan kita untuk bersyukur yang tidak pernah bisa dihitung luasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa, salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini. Yang saya hormati Pak Fatur selaku guru agama kami dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Duduknya saya di sini akan berkultum mengenai pentingnya rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangatlah berlimpah ruah. Bahkan kadang-kadang tanpa kita pinta pun Allah dengan rahman rahimnya menganugerahkan semua nikmat itu kepada kita tanpa syarat. Untuk semuanya itu, tidak ada kata yang patut diucapkan selain memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat Allah yang kita dapatkan sangatlah banyak, mulai dari nikmat sehat, nikmat bisa makan minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi. Pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tak heran hal ini memang sudah dinas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Menjadi hamba bersyukur bagi Rasulullah SAW tidak semata-mata mengatakan Alhamdulillah, namun beliau implementasikan makna syukur itu dalam bentuk menjadi hamba yang ahli ibadah. Oleh karena itu, ibadahnya Rasulullah SAW tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus bersyukur? Allah menjawabnya di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Wa idh ta'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari kufur. Sementara syukur menurut istilah adalah penggunaan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala oleh seorang hamba baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati, maupun yang lainnya sesuai dengan tujuan penciptanya. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada syukur melalui ucapan, dengan cara memujinya dan menyebutkan berbagai nikmatnya kepada manusia, yakni engkau menyifati pemberi nikmat dengan sifat kedermawanan, kemuliaan, dan sifat-sifat lainnya yang menunjukkan penerimaanmu pada nikmat dan pengakuanmu terhadap rendahnya maqam dari maqam pemberi nikmat. Kedua, syukur dengan lidah dapat dilakukan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan dalam hidupnya. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa Nabi Musa berkata, Tuhanku, engkau telah memberi nikmat yang banyak kepadaku, maka berilah aku petunjuk agar dapat banyak bersyukur kepadamu. Ketiga, syukur melalui hati. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa ma bikum min ni'matin faminallahi thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 53. Imam Sya'rani berkata dalam kitab berjudul Lataif Al-Minan, syukur hati hanya dapat dicapai melalui keyakinan seseorang yang kukuh bahwa segala yang berada dalam genggamannya, baik nikmat, manfaat, kenyamanan, gerakan, dan diam adalah karunia dari Tuhannya, bukan dari yang lain. Semua itu agar syukur hamba melalui lidahnya sesuai dengan hatinya, dan menggambarkan bahwa tidak ada yang memberi nikmat pada hamba tersebut selain Tuhan yang Maha Agung. Keempat, syukur melalui anggota badan. Caranya dengan melaksanakan segala hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ibnu Qudamah berkata, syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ketaatan kepadanya dan berupaya untuk memohon pertolongan agar dihindarkan dari kemaksiatan. Di antara dengan kedua mata adalah engkau menutupi segala aib seseorang muslim yang terlihat. Syukur dengan dua telinga adalah engkau menutupi telinga dari setiap aib orang muslim yang engkau dengar. Semua itu termasuk kategori syukur kepada badan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang yang melupakan dan melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang yang hanya bisa berkeluh kesah, bukan orang-orang yang iri dengki terhadap nikmat yang diterima orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.